قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. Semua kaum muslimin mereka menghafalnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Artinya Allah Subhanahu wa taala gabungkan, ya Allah bantu aku untuk berzikir, bantu aku untuk bersyukur, dan bantu aku untuk beribadah. Artinya syukur dan ibadah dua kalimat yang tidak dipisahkan. Dan ini bukan doa pertama yang diucapkan oleh Nabi SAW. Ada lagi doa yang lain. Nabi SAW pernah mengajarkan kepada salah seorang sahabat yang bernama Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala anhu. Dan di antara isi doanya, Allahumma inni as'aluka syukra ni'matika wa husna ibadatik. Agak mirip dengan doa yang pertama diajarkan oleh Nabi SAW. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon meminta kepadamu agar aku menjadi hamba yang bersyukur dan agar aku menjadi hamba yang selalu beribadah. Artinya antara syukur dengan beribadah dua kalimat yang tidak boleh dipisahkan. Dan itu juga yang disebutkan oleh Allah di Al-Quran, wa'buduhu washkurulah. Beribadahlah kalian kepada Allah dan bersyukurlah kalian kepada Allah. Artinya bahawa di antara bentuk kita bersyukur kepada Allah adalah dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan nikmat yang luar biasa yang Allah hadiahkan kepada kita bersama ketika kita bisa berada di kota Madinah, kota yang semua kaum muslimin menginginkan agar mereka bisa beribadah di dalamnya. Kesempatan itu telah diberikan oleh Allah kepada kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan waktu yang ada untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang hamba pilihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan ketika Allah memanggil para nabi dengan Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah memanggil nabi-nabi yang lainnya, Allah panggil mereka dengan namanya. Ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah. Wahai Adam, tinggallah kamu bersama keluargamu di dalam surga. Ketika Allah memanggil Nabi Nuh, ya Nuh, ihbit bisalam. Wahai Nuh, turunlah dengan selamat. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Ibrahim, maka Allah mengatakan, ya Ibrahim, qad saddaqta ar-ru'ya. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi yang kami kabarkan. Begitu juga ketika Allah memanggil Nabi Yahya, ya Yahya, khudil kitaba biquwwah. Begitu juga dikala memanggil Nabi Musa, Nabi Isa dan semua para nabi. Ketika Allah memanggil di dalam Al-Quran, Allah panggil langsung dengan namanya. Tapi dikala Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak pernah memanggil Nabi langsung dengan namanya. Tidak pernah ada yang namanya ya Muhammad di dalam Al-Quran. Lantas bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala memanggilnya? Allah memanggil dengan nubuwah dan risalah. Ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul. Artinya Allah Subhanahu wa taala dari cara memanggil saja Allah bedakan cara memanggil Nabi dengan nabi-nabi yang lainnya. Nabi SAW tidak pernah disebutkan ya Muhammad, tapi kalau hanya sekedar kabar, iya Muhammadun Rasulullah, wa ma Muhammadun illa Rasul. Artinya ikhwatul Islam, itu bukan panggilan, itu pengkabaran, karena khabar dengan panggilan berbeza. Nah, dikala Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi SAW, maka Nabi dipanggil oleh Allah dengan kalimat nubuwah. Allah pun mengatakan ya ayyuhan nabi, wahai seorang nabi yang diutus. Ya ayyuhar rasul, balligh ma unzila ilaika min rabbik. Wahai seorang utusan, sampaikan apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah Subhanahu wa taala betul-betul memberikan kelebihan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari semua sisi, dari cara memanggil. Bahkan ikhwatul Islam, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran biasanya bersumpah dengan makhluknya. Dan itu merupakan di antara kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Allah bebas bersumpah dengan makhluknya, tapi makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah semata. Tidak boleh bagi seorang hamba mengatakan demi Ka'bah misalnya. Tidak boleh bagi kita mengatakan yang demikian. Atau juga misalnya demi Rasul sallallahu alaihi wasallam, juga tidak boleh bagi kita mengatakan yang demikian. Kita hanya boleh mengatakan demi Allah. Tidak ada demi yang lainnya, siapapun dia.
Bahkan Nabi pun tidak boleh bagi kita mengatakan demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harus demi Allah azza wajalla. Dan itu adalah perbedaan. Allah boleh bersumpah dengan makhluk yang lainnya. Makhluk tidak boleh bersumpah kecuali dengan Khalik semata, Rabbul Izzat wal Jalalah. Nah, kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, iya, tapi Allah tidak pernah bersumpah dengan manusia. Allah bersumpah dengan wal-laili, wal-duha, wal-asri, wal-fajr, wal-syamsi, wal-asr. Itu adalah sumpah yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Wat-tin, waz-zaitun. Tidak ada yang namanya Allah bersumpah dengan manusia kecuali satu. La'amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. La'amruka itu, agar kita tahu la'amruka itu apa artinya? Demi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah bersumpah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu ikhwatal Islam tidak dijumpai kepada nabi-nabi yang lainnya. Allah tidak pernah berjumpa atau bersumpah dengan nama makhluk, tidak pernah. Tapi Allah bersumpah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menunjukkan kepada kita bersama betapa mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sisi Allah azza wajalla. Dan memang di antara bentuk Allah memuliakan Nabi, maka disebutkan oleh Allah di dalam ayat yang tadi dibaca oleh Imam, wa rafa'na laka dzikrak, kami akan angkat namamu. Nama Nabi di dunia diangkat, nama Nabi di akhirat mulia. Nama Nabi sallallahu alaihi wasallam betul-betul diangkat oleh Allah azza wajalla. Dan itu adalah bentuk Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi, dan itu juga bentuk Allah Subhanahu wa taala berselawat kepada Nabi. Tinggal giliran kita bagaimana kita memuji, menyanjung, menghormati, menghargai, menjunjung tinggi baginda kita, baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikhwatul Islam, tentu kaum muslimin mereka wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahawa mencintai Nabi melebihi dari segala-galanya. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia datang bersua dengan Nabi dan mengatakan, "Ya Rasulullah, la anta ahabbu ilai." Sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai, lebih daripada aku cinta kepada orang tuaku, anakku, keluargaku, hartaku, kecuali dibandingkan dengan diriku. Ungkapan dan ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu itu tidak salah sebenarnya, ucapan fitrah. Karena bagaimanapun apabila ada di antara kita yang mencintai orang lain, kecintaan kepada orang lain tentunya tidak lebih mulia, tidak lebih luar biasa dibandingkan cintanya kepada dirinya. Karena itu merupakan di antara tabiat manusia. Setiap manusia pasti mencintai dirinya. Nah, dikala Umar mengatakan kalimat ini kepada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai. Bahkan engkau lebih aku cintai dari anakku, dari keluargaku, dari istriku, dari orang tuaku, dari hartaku, kecuali dari diriku." Artinya Umar mengecualikan dirinya, karena itu adalah fitrah, tabiat manusia. Tapi apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi mengikrarkan cintanya Umar kepada dirinya? Tidak. Nabi mengatakan, "Ya Umar, kalau demikian engkau belum cinta kepadaku sampai engkau mencintai diriku melebihi kecintaanmu terhadap dirimu sendiri." Maka Umar dikala mendengarkan Nabi mengatakan yang demikian, langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, engkau adalah manusia yang paling aku cintai melebihi segala-galanya, bahkan melebihi dari cintaku kepada aku sendiri." Baru Nabi mengatakan, "Al-ana ya Umar, sekarang baru engkau mencintai wahai Umar." Kalau seandainya kita perhatikan ikhwatul Islam, ternyata mencintai Nabi tidak semudah yang kita bayangkan. Tidak semua orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Nabi tiba-tiba langsung mereka cinta kepada Nabi, tidak. Kalau seandainya dengan mengatakan kami cinta kepada Nabi, kemudian mereka langsung cinta kepada Nabi, terlalu mudah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi itu ada perjuangan, ada usaha, ada bukti. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, qala al-ulama wa qala al-hukama. Dia menukilkan dalam kitab tafsirnya, Tafsir Al-Quran Al-Azim, para ulama mengatakan dan para ahli hikmah menyatakan, laisa sya'nu an tuhib, walakinna sya'na an tuhab. Permasalahannya bukan bagaimana kalian mencintai Nabi, tapi bagaimana supaya kalian dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau perkaranya bagaimana mencintai Nabi, semua kita mudah mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata bagaimana supaya kita dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dari situlah mereka yang mencintai Nabi tidak boleh lewat dari 4 perkara ini. Yang pertama, ta'atuhu fima amar. Yang kedua, tasdiquhu fima akhbar. Dan yang ketiga, wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Dan yang keempat, wa alla yu'badallahu illa bima syara'.
Itulah bukti kita cinta kepada Nabi, yang mana artinya nanti kita bisa cari sendiri. Artinya ikhwatul Islam, itulah bukti kita cinta kepada Nabi SAW, agar kita mengatakan, oh ternyata cinta kepada Nabi itu tidaklah mudah. Makanya kita berkaca kepada para sahabat, bagaimana mereka mencintai Nabi. Semuanya mereka korbankan, hartanya, keluarganya, kemudian bahkan nyawanya sendiri. Tidakkah kita lihat yang namanya Mus'ab bin Umair? Mus'ab bin Umair itu ikhwatul Islam adalah seorang pemuda, dan dia masih muda, 35 tahunan lah umurnya. Kemudian dia adalah duta pertama kaum muslimin ke kota Madinah, dan dialah yang menjadi mukrinya penduduk Madinah. Mus'ab bin Umair ini adalah seorang sahabat Nabi yang wajib kaum muslimin mengetahui bagaimana perjuangannya. Karena sebelum Nabi datang ke kota Madinah, dia dulu diutus oleh Nabi ke kota Madinah, mengajarkan penduduk Madinah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia terkenal dengan mukri. Mukri itu artinya orang yang membacakan Al-Quran kepada penduduk Madinah. Sehingga coba kita bayangkan, ketika Nabi datang ke kota Madinah, penduduk Madinah sudah beragama Islam. Siapa yang membuat mereka tertarik ke dalam agama Islam? Mus'ab bin Umair. Karena dia ajarkan Al-Quran, dia bacakan Al-Quran, kemudian begitu juga dia berdakwah. Kemudian di kota Islam, Mus'ab bin Umair ini, dikala terjadi perang Uhud, dia termasuk orang yang meninggal, termasuk orang yang syahid, dan dikuburkan bersama sahabat yang bernama Hamzah. Karena yang meninggal dikala terjadi perang Uhud itu kurang lebih jumlahnya 70 orang. Berapa jumlah dari muhajirin? Iya, mungkin kita tahu jumlah mereka yang wafat di Uhud, tapi pertanyaannya berapa orang muhajirin yang meninggal? Dan berapa pula orang Ansar yang meninggal? Orang muhajirin yang meninggal hanya 4 orang saja. Kita tahu Hamzah, dan yang kedua adalah Mus'ab bin Umair. Salah satunya adalah Mus'ab bin Umair. Pertanyaan yang berikutnya, mengapa Mus'ab ini meninggal? Mus'ab ini meninggal ikhwatal Islam karena dia menjadi tameng bagi Nabi SAW. Badannya ini, karena Nabi terjebak di dalam sebuah lubang yang sulit bagi Nabi bergerak. Kemudian orang-orang Quraisy mereka berbondong-bondong untuk ingin membunuh Nabi SAW. Nabi sulit untuk melawan karena terjebak di dalam sebuah lubang. Siapa yang menolong Nabi? Siapa menjadi tameng Nabi? Mus'ab bin Umair. Dia jadikan dirinya sebagai tameng bagi Nabi SAW. Nabi selamat, dia wafat. Begitu dia mencintai Nabi SAW. Artinya ternyata mencintai Nabi itu adalah perkara yang betul-betul kita harus pahami. Makanya 4 kaedah yang tadi kita sebutkan, itulah bukti kita cinta kepada Nabi. Ta'atuhu fima amar, wa tasriquhu fima akhbar, wa jitinabu ma naha anhu wa zajar, wa an la yu'badallahu illa bima syara'. Dan juga di antara salah satu kita mencintai Nabi SAW adalah dengan bagaimana kita mempelajari sejarah perjuangan, pengorbanan dan dakwah Nabi. Makanya mustahil ada orang yang cinta kepada Nabi kemudian mereka tidak tahu tentang Nabi itu sendiri. Bukankah cinta itu muncul dari pengetahuan? Cinta itu muncul kepada Nabi SAW karena kita tahu Nabi, karena kita kenal Nabi. Makanya orang yang paling cinta kepada Nabi, salah satunya adalah mereka yang paling tahu tentang Nabi SAW, tahu tentang sejarah Nabi, tahu tentang perjuangan Nabi, tahu tentang pengorbanan Nabi, dan tahu tentang semuanya tentang Nabi SAW. Maka dengan secara sendirinya cinta akan tumbuh dan mekar di dalam jiwa dan raga. Dan kita ingin demikian, kita ingin betul-betul mencintai Nabi. Dan di antara bukti kita cinta kepada Nabi adalah mempelajari tentang sejarah Nabi itu sendiri. Makanya kita bertanya, apakah kita sudah pernah menamatkan buku sejarah tentang Nabi SAW? Sudah berapa kali kita membaca tentang Nabi SAW? Kemudian tiba-tiba kita mengatakan, aku cinta kepada Nabi SAW. Mana buktinya? Cinta kepada istri saja butuh bukti, cinta kepada anak-anak saja butuh bukti. Apakah cinta kepada Nabi tidak ada buktinya? Dan di antara salah satu buktinya adalah bagaimana kita betul-betul mempelajari tentang Nabi SAW. Dan pada pembahasan ini ikhwatul Islam, kita duduk di dalam Masjid Nabawi. Allah Subhanahu wa taala muliakan kita bisa bertetangga dengan Nabi karena Nabi tinggal di kota Madinah dan Nabi akan berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Sehingga di antara kemuliaan bagi mereka yang datang ke kota Madinah, ini poin penting yang harus kita ingat, bahwa sekarang kita sedang bertetangga dengan Rasulullah SAW. Maka dikala kita berada di kota Madinah, maka ingat baik-baik, jangan melakukan hal-hal yang dibenci oleh Nabi SAW. Setiap kali kita berada di kota Madinah, tinggalkan nilai-nilai ibadah di dalamnya, karena tetangga kita adalah Nabi SAW. Coba bayangkan, kalau kita sedang bertetangga dengan Nabi SAW, apa yang harus kita tinggalkan? Yang kita tinggalkan adalah ibadah,
Yang kita tinggalkan adalah salat. Yang kita tinggalkan adalah zikir. Keindahan dan keharuman ibadah, itu yang kita tinggalkan. Jangan pernah tinggalkan di kampung Nabi puntung rokok. Tahu puntung rokok? Orang yang tahu, mereka bertetangga dengan Nabi SAW. Kami mohon maaf ya, yang mereka tinggalkan adalah busuknya asap rokok, puntung rokok, dan yang semisalnya. Mereka lupa kalau ini adalah kampung halaman Nabi SAW. Maka ingat itu baik-baik, ikhwatul Islam. Kami mohon maaf kalau bahasa kami ini kasar, tapi harus kita sampaikan karena kita tetangga Nabi. Coba bayangkan kalau Nabi hidup di zaman kita, kemudian dia melihat Nabi SAW, melihat ada kaumnya, umatnya yang mereka mengatakan cinta kepada Nabi, kemudian mereka dengan santainya di luar sana menghisap sesuatu yang membuat mereka mudarat kepadanya. Tentunya itu bukan cinta yang sempurna kepada Nabi SAW. Apalagi dikala kita menjadi tetangga Nabi. Setiap kali kita berada di kota Madinah, ingat kalimat ini. Bahkan di antara kemuliaan penduduk Madinah, kalau kita lihat buku-buku sejarah, maka mereka disebut dengan jiwaru Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu adalah tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bangga menjadi tetangga Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun hanya beberapa hari saja. Sehingga yang kita tinggalkan adalah kemuliaan, kecintaan, ibadah, itu yang kita tinggalkan. Jangan kita tinggalkan yang lain. Setiap kali kita ingin melakukan sesuatu yang akan melalaikan, sesuatu yang diharamkan, sesuatu yang dimakruhkan, ingat ini kampung halaman Nabi SAW, dan kita ingin betul-betul menjadi tetangga yang baik, bukan tetangga yang tidak dicintai oleh Nabi SAW. Karena harapannya apabila kita betul-betul menjadi tetangga yang baik di dunia, maka harapan kita agar betul-betul menjadi tetangga Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, kemarin kita telah menyebutkan di antara salah satu sejarah mulia Nabi SAW yang wajib diketahui oleh seluruh kaum muslimin adalah bagaimana cerita akhir daripada kehidupan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, ikhwatul Islam, sama dengan Nabi dan Rasul yang lainnya. Kalau seandainya Nabi dan Rasul yang lainnya mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka wafat, maka begitu juga dengan Nabi SAW. Dan wafatnya Nabi SAW, ikhwatul Islam, sudah ada bahasa isyarat dari Nabi itu sendiri. Nabi telah memberikan bahasa isyarat kepada para sahabatnya bahwa Nabi akan meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Apa buktinya, ikhwatul Islam? Kita contohkan. Ada salah seorang sahabat atau dua orang sahabat yang diutus ke daerah Yaman. Dan Yaman itu, ikhwatul Islam, disebut dengan Yaman. Mulai dari Taif sampai ke ujung, itu semuanya disebut dengan daerah Yaman. Makanya di Ka'bah Al-Musharrafah ada namanya Rukun Yamani. Kenapa disebut dengan Rukun Yamani? Yang pertama disebut dengan Rukun Yamani karena itu sejajar dengan daerah Yaman. Yang kedua disebut dengan Rukun Yamani karena dia berada di kanannya Hajar Aswad. Disebut dengan Yaman, Yamin, kanan. Maka disebut dengan Yaman. Kemudian ikhwatul Islam, ada dua orang sahabat Nabi yang diutus ke daerah Yaman. Yang pertama sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, dan yang kedua, siapa yang tahu? Siapa yang diutus oleh Nabi ke Yaman? Siapa? Abu Musa Al-Ash'ari. Betul nih? Betul atau salah? Baik, yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Hampir salah ya. Tadi ikhwatul Islam, karena Abu Musa dia pergi ke sebuah daerah yang bernama Kufah bersama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, nah, sahabat yang diutus oleh Nabi ke daerah sana, ke daerah Yaman itu adalah yang pertama Mu'adz bin Jabal dan yang kedua Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, bagaimana ceritanya? Kalau Ali diutus oleh Nabi SAW ke Yaman, Ali pulang ke kota Madinah masih bersua dengan Nabi SAW. Tapi kalau Mu'adz, ketika Nabi mengatakan, innaka satati qauman min ahli kitab, wahai Mu'adz, aku akan mengutusmu ke suatu kaum yang mereka itu adalah ahli kitab. Karena Yaman itu adalah tempat orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi. Artinya mereka adalah ahli kitab. Kenapa Nabi mengatakan yang demikian kepada sahabat Mu'adz? Karena orang ahlul kitab itu lebih paham daripada sebahagian kaum muslimin. Maka mereka disebut dengan ahlul kitab. Mereka ada kitabnya. Dan kitab mereka itu juga wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taurat itu wahyu, Injil itu wahyu dari Allah Azza wa Jal. Kalau seandainya tidak dirubah, tapi mereka merubahnya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika Mu'adz diutus oleh Nabi SAW, apa kata Nabi setelah mengutus sahabat Mu'adz ini? Kemungkinan, dan kata-kata kemungkinan ini harus kita pahami baik-baik.
kemungkinan dalam bahasa Nabi itu adalah sesuatu yang pasti. Makanya Nabi mengatakan dikala melakukan haji wada', la'alli, kemungkinan haji ini adalah haji yang terakhir. Itu bukan lagi kemungkinan, sesuatu yang pasti. Nabi tidak lagi pernah berhaji selama-lamanya setelah haji ini. Nah, kalimat ini juga dipakai oleh Nabi SAW dikala mengutus sahabatnya Mu'adz. La'alli, kemungkinan engkau tidak akan lagi berjumpa dengan diriku. Engkau akan melewati, kalau kamu datang ke kota Madinah wahai Mu'adz, engkau akan melewati masjidku dan perkuburanku. Apa makna daripada bahasa Nabi SAW? Artinya Nabi memberitahukan kepada sahabatnya, kita tidak akan lagi bersua dan berjumpa. Ini bisa jadi perjumpaan terakhir. Maka dikala sahabat Mu'adz mengatakan, mendengarkan kalimat dari Nabi, tentu dia bersedih. Nabi mengatakan kalimat dengan bahasa isyarat yang sangat jelas. Engkau akan melewati masjidku dan perkuburanku. Artinya aku akan dikubur. Apa maknanya? Aku akan meninggal. Maka pesan terakhir Nabi SAW betul-betul dijaga oleh sahabat Mu'adz. Kemudian ikhwatul Islam, namun apalah daya, bukan berarti Mu'adz ingin meninggalkan baginda Nabi yang mulia, tapi Nabi sendiri yang memutus dirinya untuk berdakwah, menyambung lisan dan lidah Nabi SAW, menyampaikan risalah dan agama. Kemudian betul, dikala Mu'adz pergi berdakwah ke Yaman, kemudian setelahnya terdengarlah berita wafatnya Rasulullah SAW, dan itu sudah diberitahukan oleh Nabi SAW sebelum Mu'adz meninggalkan kota Madinah. Dan itu bukan sekali ikhwatul Islam. Bahkan juga dikala Nabi SAW pulang dari haji wada', tiba-tiba Nabi SAW berkhutbah di dalam Masjid Nabawi. Dikala Nabi berkhutbah, di antara salah satu isi khutbah Nabi mengatakan, ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala antara dunia dan akhirat. Ini isi khutbah Nabi SAW. Nabi mengatakan, ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah, apakah mau tinggal di dunia atau nanti berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba ini dia memilih berjumpa dengan Allah. Itu bahasa yang disampaikan oleh Nabi dalam berkhutbah. Para sahabat pada waktu itu mereka mungkin tidak paham apa yang disebutkan oleh Nabi, kecuali satu, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Bakar As-Siddiq dikala mendengarkan Nabi mengatakan kalimat ini, maka dia menangis dengan tangisan yang kuat. Semua orang yang ada di dalam Masjid Nabawi mendengarkan Abu Bakar menangis. Bahkan ada sebagian sahabat yang marah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa dia orang tua ini? Bahkan bahasanya mengatakan, kenapa orang tua ini menangis? Karena Abu Bakar itu termasuk sahabat senior. Mana yang lebih tua, Nabi atau Abu Bakar As-Siddiq? Abu Bakar. Yang lain? Nabi. Siapa yang bisa bertanggung jawab? Mana yang lebih tua, Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq? Angkat tangan. Kita dahulukan yang tua. Silakan Pak. Abu Bakar yang tua. Kenapa? Masya Allah. Silakan Pak. Masya Allah. Bisa diberikan Masya Allah. Sehat selalu Pak ya. Walaupun jawabannya salah ya. Baik. Yang lebih tua adalah Nabi SAW. Bukankah Nabi meninggal umurnya berapa? 63 tahun. Abu Bakar meninggal umurnya berapa? 63 tahun juga. Berarti mana yang lebih tua? Nabi SAW. Artinya jarak Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq hanya 2 tahun sahaja. Nah, Abu Bakar ini ikhwatul Islam, ketika mendengarkan Nabi SAW berkhutbah, ada seorang hamba yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar menangis. Orang yang lain atau sahabat yang lain, mereka hampir kesal kepada sahabat Abu Bakar ini. Orang tua ini, kenapa dia menangis? Seolah-olah itulah bahasanya. Karena tidak ada yang menangis dalam masjid kecuali Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nabi hanya mengatakan ada seorang hamba. Para sahabat yang lain tidak paham. Yang paham itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Hamba yang dimaksudkan oleh Nabi di dalam ayat ini atau di dalam hadis ini adalah dirinya. Artinya aku diberikan pilihan oleh Allah antara hidup di dunia atau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba ini artinya maka diriku. Nabi tidak mau mengatakan dirinya, tapi Nabi mengatakan bahasa hamba ini memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar paham makna Nabi atau makna yang disebutkan oleh Nabi, sehingga dia menangis dan ternyata yang ditangiskan oleh Abu Bakar As-Siddiq betul-betul terjadi karena Nabi akan diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan hanya Nabi saja. Semua para nabi ketika mereka meninggal diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Sulaiman juga diberikan pilihan oleh Allah, bahkan dia berpesan kepada malaikat maut, wahai malaikat,
tiba-tiba karena di tempat atau di kamar, di tempat tinggalnya Nabi Sulaiman itu tidak ada satupun yang masuk. Tiba-tiba ada orang yang masuk. Dia pun bertanya, kamu siapa? Maka orang ini mengatakan, aku malaikat maut. Kemudian malaikat maut datang bukan untuk mencabut nyawanya. Kemudian apa kata Nabi Sulaiman? Nanti kalau ajalku sudah dekat, maka beritahukan diriku. Kemudian setelah sekian lama, beberapa waktu lamanya, maka apa kata, tiba-tiba dikala Nabi Sulaiman berada dalam kamarnya, maka tiba-tiba datang lagi malaikat maut ini. Nabi Sulaiman kembali bertanya, kamu siapa? Aku malaikat maut. Kenapa kamu datang ke sini? Aku ingin mencabut nyawamu. Apa kata Nabi Sulaiman? Bukankah dulu aku beritahukan kepadamu, kalau kamu ingin cabut nyawaku, beritahukan, berikan tanda, berikan aba-aba. Maka dijawab oleh malaikat maut, bukankah sudah ada tanda-tandanya? Nabi Sulaiman kembali bertanya, apa tanda-tandanya? Apa jawaban malaikat maut? Itu yang berwarna putih. Yang berwarna putih itu adalah aba-aba dan tanda-tanda bahwa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau artinya umpan itu bukankah suatu tanda bahwa kita akan dekat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Musa. Dikala dia ingin dipanggil oleh Allah, datang malaikat maut. Kalau Nabi Sulaiman, malaikat maut datang, dia masih berdialog, masih biasa dialognya. Kalau Nabi Musa, dikala malaikat maut datang, langsung dipukulnya. Dikala malaikat ini datang dalam bentuk manusia, Nabi Musa heran, kamu siapa? Malaikat ini mengatakan, aku malaikat maut, ingin mencabut nyawamu. Langsung ditampar oleh Nabi Musa. Tanggal matanya, keluar matanya. Dan itu diceritakan dalam hadis ikhwatul Islam. Sehingga malaikat ini datang mengadu kepada Allah, ya Allah, engkau utus diriku kepada hamba yang belum mau meninggal. Maka Allah mengatakan kepada malaikat maut, tanyakan kepadanya, dia ingin tinggal di dunia berapa tahun lagi? Kalau dia mau, letakkan tangannya di lembu sapi, kemudian semua tangan yang menutupi bulu sapi ini, maka setiap bulu dihitung 1 tahun. Artinya kalau Nabi Musa ingin ditambah umurnya, maka malaikat ini datang kepada Nabi Musa. Allah mengatakan seperti ini, seperti itu. Apa kata Nabi Musa? Kalau seandainya Allah berikan kepadaku ribuan tahun, kemudian setelah ribuan tahun apa? Maka malaikat ini juga mengatakan mati. Kemudian Nabi Musa pun mengatakan, kalau ujung-ujungnya juga mati, maka sekarang aku mati. Artinya pada akhirnya dikala dia mengatakan sekarang saja aku meninggal, maka di saat itulah malaikat mencabut nyawanya. Artinya ikhwatul Islam, para nabi diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di antara mereka yang meninggal kecuali diberikan pilihan. Dan rata-rata jawaban, bahkan semua jawaban para nabi pasti ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang tadi disampaikan oleh Nabi, ada seorang hamba, artinya dirinya diberikan pilihan oleh Allah antara tinggal di dunia atau berjumpa dengan Allah, maka hamba ini memilih berjumpa dengan Allah. Artinya Nabi lebih memilih berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan nanti insyaallah detailnya akan lebih kita sebutkan. Ikhwatul Islam, tentunya banyak bahasa isyarat yang disebutkan oleh Nabi SAW, bahwa Nabi, kita harus ingat, Nabi itu punya 2 sifat di dalam dirinya, dan itu Allah yang menyebutkannya. 2 sifat ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Kahfi. Siapa yang hafal akhir surat Kahfi? Ada yang tahu akhir surat Kahfi? Surat yang dianjurkan bagi kaum muslimin membacanya di hari Jumat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ada yang hafal, ada yang tahu akhirnya? Karena akhir surah Al-Kahfi ini penting ikhwatul Islam. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, qul innama ana basyarun mithlukum. Allah memerintahkan Nabi SAW, wahai Muhammad, katakan kepada semua umatmu, katakan kepada mereka semuanya. Apa yang harus dikatakan oleh Nabi kepada kita agar kita tahu siapa Nabi kita? Innama ana basyarum mislukum. Aku ini, kata Nabi SAW, atau kalimat yang harus disampaikan oleh Nabi kepada umatnya, ana basyarum mislukum. Aku ini sama manusia dengan kalian, sama dengan kalian. Kalian berkeluarga, aku juga berkeluarga. Kalian buang hajat, aku juga buang hajat. Kalian makan, aku juga makan. Kalian minum, aku juga minum. Bahkan disebutkan di awal surah Al-Furqan, di antara salah satu sifat Nabi, wa yamshi fil aswaq. Nabi itu suka berjalan, atau di antara sifat Nabi, berjalan di pasar. Apa gunanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalau Nabi berjalan di pasar? Agar kita tahu bahwa Nabi itu sama dengan manusia yang lainnya. Nabi juga butuh ke pasar sebagaimana kita butuh ke pasar. Artinya Nabi butuh sebagaimana kita butuh.
Nabi butuh makanan, Nabi butuh minuman, keluarga, Nabi ada anak. Karena memang Nabi adalah berasal dari bangsa manusia. Nabi itu ikhwatul Islam, makanya disebutkan qul innama ana basyarum mislukum. Aku ini sama dengan kalian, bashar. Bashar itu artinya manusia. Itu sifat Nabi yang pertama. Kemudian sifat yang kedua, tidak cukup bashar saja. Karena Nabi iya manusia biasa, tapi Nabi ada perbedaannya dengan manusia biasa. Yuha ilayya. Sifat yang kedua, yuha ilayya. Yuha itu artinya diwahyukan kepadaku. Artinya terkumpullah di dalam diri Nabi dua sifat. Yang pertama abdun, dan yang kedua rasulun. Makanya di dalam hadis yang dikeluarkan oleh imam atau oleh sahabat Thauban, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, dan dia bersaksi menganggap meyakini bahwa Nabi Muhammad Abdullahi wa Rasuluh. Dikumpulkan dua bahasa ini. Barang siapa yang beranggapan bahwa Nabi adalah Nabi, seorang manusia sekaligus seorang utusan Allah Azza wa Jal, maka dia masuk dan dijamin surga untuknya. Artinya ini keyakinan kaum muslimin, bahwa kita meyakini Nabi adalah manusia biasa dan Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi tidak boleh diangkat kepada derajat ketuhanan. Sehingga kenapa kita tidak meminta kepada Nabi SAW dikala kita datang ke kota Madinah, dan di antara salah satu yang dianjurkan bagi kita melakukannya adalah berziarah ke perkuburan Nabi. Dan kemarin kita telah menyebutkan doanya. Namun dikala kita berziarah, tidak ada kaum muslimin yang mengatakan, ya Rasulullah, berikan kepadaku hajat ini, hajat itu, kabulkan doaku. Aku belum punya keturunan, berikan keturunan. Aku belum diberikan pekerjaan, berikan pekerjaan. Ada masalah, mudahkan masalahku. Tidak ada kaum muslimin yang mengatakan demikian. Mereka langsung meminta kepada Allah. Karena memang Nabi mengatakan dalam hadis yang dibawakan oleh Abdullah bin Abbas, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah." Apabila kalian ingin meminta, minta hanya kepada Allah apapun. Bahkan disebutkan kalau seandainya sandal kalian yang hilang. Terutama di Masjid Nabawi ini sering hilang sandal ya. Bukan hilang, tapi kita yang lupa tempatnya. Apabila hilang sandal itu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya masalah yang sepele pun kita harus meminta kepada Allah, bukan kepada Nabi. Kenapa bukan kepada Nabi? Karena Nabi itu manusia sama dengan kita. Kalau meminta kepada Nabi, ya Rasulullah kabulkan hajat kami, berarti kita memposisikan Nabi bukan sebagai manusia. Makanya ingat kalimat ini, Nabi basyarum mislukum. Iya, tapi Nabi juga seorang utusan Allah Subhanahu wa taala yang ada perbezaannya dengan manusia-manusia yang lainnya. Apa perbezaan Nabi dengan manusia yang lainnya? Nanti di akhir cerita Nabi, bagaimana wafatnya Nabi, kita akan melihat banyak sekali perbezaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan manusia biasa. Iya, Nabi manusia biasa, tapi Nabi juga utusan Allah. Namun Nabi ada perbezaannya dengan manusia-manusia biasa, sebagaimana hadis-hadis yang akan kita sampaikan terkhusus menceritakan bagaimana akhir cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, Nabi SAW disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang demikian agar kita tahu bahwa Nabi manusia. Kalau yang namanya manusia, ingat baik-baik kaedahnya, yang namanya manusia pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam surah Al-Anbiya, sesekali kita baca surah Al-Anbiya, Allah Subhanahu wa taala pernah menyebutkan sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Wa ma ja'alna li basharin min qablika. Coba lihat bahasa Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa kita buka dalam surah yang tadi telah kita sebutkan. Wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Wahai Muhammad, tidak ada satupun manusia sebelum kamu yang kami berikan kepada mereka kekal tinggal di dunia. Tidak ada satupun. Bisa dipahami? Siapapun yang namanya manusia, tidak ada yang kekal. Dan itu juga disebutkan oleh Nabi dalam hadisnya. Nabi pernah mengatakan dalam sebuah hadis ikhwatul Islam, tidak ada satupun manusia. Karena siapapun yang kekal, kalau mereka jauh dari Nabi, mereka wajib datang kepada Nabi. Bahkan kalau seandainya, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dia pernah memegang sebuah lembaran. Jadi ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memegang sebuah lembaran, dibaca oleh Umar bin Khattab. Umar bin Khattab membacanya bukan kecuali hanya karena penasaran saja. Dan kalaupun Umar membacanya, Umar juga tidak paham. Karena isinya adalah Taurat bahasa Ibrani. Kemudian dibaca oleh Umar, ingin dibaca, baru dipegang dan ingin dibaca. Kemudian apa kata Nabi? Wahai Umar. Nabi tidak memanggil dengan Umar, ya Ibn Khattab, wahai anaknya Al-Khattab.
Apakah kamu berani membaca ini sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Karena Taurat ini tidak boleh dibaca oleh kaum muslimin. Begitu juga dengan Injil, jangan dibaca. Yang kita baca itu adalah Al-Quran. Makanya hukum asal, boleh tidak kita baca Taurat dan Injil? Hukum asalnya tidak boleh, kecuali kalau kita sudah paham Al-Quran. Makanya kalau kita hafal Quran, sudah tahu maknanya, tahu artinya, baru kita baca untuk memberikan perbandingan. Tapi kalau seandainya kita tidak tahu, maka kita jauhkan. Makanya Nabi marah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Umar, apakah engkau berani membacanya sedangkan aku berada di tengah-tengah kalian? Jangan baca. Kemudian apa kata Nabi? Kalau seandainya Musa hidup, Nabi Musa masih hidup atau tidak? Nabi Musa hidup atau tidak? Nabi Musa hidup atau tidak? Siapa yang bisa jawab, angkat tangan? Hidup atau tidak? Meninggal. Siapa yang menyebutkan Nabi Musa meninggal? Apa dalilnya? Itulah kalau bahasa istilahnya. Apa alasannya? Boleh kita menjawab bebas. Mengatakan meninggal silakan, yang mengatakan tidak meninggal silakan. Tapi apa alasannya? Kalau dia meninggal, di mana meninggalnya? Kapan meninggalnya? Baik, siapa lagi yang tahu? Nabi Musa meninggal atau tidak? Tidak. Apa? Mohon maaf ya, kami tidak dengar, mungkin maju sedikit. Ya, barakallahu fiik, syakarallahu lakum wa hafidhakumullah. Tidak, baru tadi cerita yang kita sampaikan kan? Baik, ahsan tuh. Masya Allah. Bukankah tadi kita menyebutkan hadis malaikat mau datang kepada Nabi Musa? Artinya Nabi Musa meninggal atau tidak? Tapi pertanyaan kedua, kapan dia meninggal? Baik, silakan, Masya Allah. Nabi Musa itu ikhwatul Islam, bisa dioporkan ke belakang, Masya Allah, ya. Nabi Musa itu meninggal ikhwatul Islam ketika menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Kemudian setelah mereka selamat, karena Fir'aun dan bala tentaranya serta Nabi Musa dan Bani Israel mereka tinggal di Mesir. Kemudian mereka lari ke seberang Laut Merah. Artinya mereka sampai kira-kira di Jeddah atau sekitar itulah, di seberangnya, di seberang Laut Merah, karena mereka diselamatkan oleh Allah. Kemudian Allah perintahkan Nabi Musa dan kaumnya ini untuk masuk ke sebuah daerah yang barokah. Apa daerah yang barokah? Syam. Syam itu disebut dengan daerah yang barokah. Dan semoga Allah menjaga saudara kita yang ada di sana. Syam itu diperintahkan oleh Allah Nabi Musa untuk masuk. Maka Nabi Musa mengatakan kepada umatnya, Allah perintahkan kita masuk ke sana. Apa jawaban Nabi Musa atau jawaban kaumnya? Qalu lan nadkhulaha abadan ma damu fiha fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Sebuah bahasa yang menyayat-nyayat hati nabinya, yang membuat Nabi Musa merajuk untuk selama-lamanya sampai dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa itu kita tahu bagaimana kekuatannya, tegasnya kuat. Tapi ketika kalimat ini terdengar dari kaumnya, maka di saat itulah Nabi Musa, sekali itulah Nabi Musa merajuk. Merajuk itu apa bahasa kitanya? Merajuk. Ada yang bahasa lain? Ngambek. Ya, ngambek. Bahasa kitanya ngambek. Jadi ikhwatul Islam, Nabi Musa ini ketika diperintahkan oleh Allah, maka Nabi Musa mengatakan kepada kaumnya, maka kaumnya mengatakan izhab anta. Qalu lan nadkhulaha abada. Selama-lamanya kami tidak akan pernah mau masuk ke sana dan datang ke sana. Jadi orang Yahudi itu mereka tidak mau masuk ke sana dulu. Kemudian ikhwatul Islam, sekarang lain cerita. Kemudian ikhwatul Islam, abada madamu fiha, selama mereka ada di sana. Kemudian apa? Mereka bukan hanya tidak mau masuk, kemudian mereka mengatakan kalimat yang mengiris-ngiris hati Nabi Musa alaihissalam, izhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna qa'idun. Pergilah kamu bersama Tuhan, wahai Musa, biarkan kalian berdua berperang, kami duduk di sini memperhatikan kalian berdua berperang. Bukankah kalimat yang betul-betul membuat Nabi Musa sedih selama-lamanya, merajuk, ngambek Nabi Musa? Maka Nabi Musa mengadu kepada Allah, ya Allah, kaumku ini yang mereka ucapkan fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Maka Nabi Musa langsung mengatakan, pisahkan antara aku dengan mereka semuanya, karena mereka itu adalah orang-orang fasik. Fafruq bainana, pisahkan kami. Kami itu maknanya Nabi Musa dan saudaranya Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Dan mereka-mereka yang tidak mau taat kepada perintahmu. Akhirnya Allah pisahkan Nabi Musa dengan kaumnya. 40 tahun mereka dihukum. Arba'ina sanah yatihuna fil ard. Mereka tersesat, tidak tahu arah 40 tahun lamanya. Dan dalam masa 40 tahun ini Nabi Musa, Nabi Khidir mereka meninggal.
Bisa dipahami? Baik. Nabi Musa meninggal. Kalau Khidir? Siapa yang berani jawab dan tanggung jawab? Silakan. Baik. Nabi Musa dengan Khidir, mana yang lebih mulia? Nabi Musa atau Khidir? Jawab, tidak menjadi masalah. Jawab. Mana yang lebih mulia, Nabi Musa atau Khidir? Nabi Khidir, Pak, ya Masya Allah. Kenapa dia lebih mulia? Khidir ini Nabi atau wali? Nabi dan wali. Terus kalau Nabi Musa ini siapa? Nabi juga. Mana yang lebih mulia, Nabi Musa atau Nabi Khidir? Betul nih. Apa alasannya? Tidak menjadi masalah. Apa alasannya, Pak? Lupa ya, Masya Allah. Silakan, Masya Allah. Sehat sekali, Pak, ya. Masya Allah. Semoga diberikan panjang umur dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan agar Allah menjaga semua kaum muslimin. Tapi ikhwatul Islam, sekarang kita jelaskan. Nabi Khidir itu para ulama mereka berbeda. Ada yang menyebutkan Nabi, ada yang menyebutkan wali. Iya atau tidak? Baik, ada yang menyebutkan Nabi, ada yang menyebutkan Nabi, ada yang menyebutkan wali. Dan itu perbedaan yang masyhur. Artinya para ulama memang betul-betul mereka berbeza di sana. Dan kita tidak boleh memungkiri. Yang mengatakan wali silahkan, yang mengatakan Nabi juga tidak menjadi masalah. Sedangkan Nabi Musa, apakah para ulama mereka berbeda? Tidak. Nabi Musa itu apakah hanya sekedar Nabi? Tidak, dia juga seorang roh. Apakah dia hanya sekedar seorang Rasul? Tidak, dia adalah Rasul. Rasul Ulul Azmi. Siapa yang berani mengatakan Nabi Musa Rasul Ulul Azmi dengan dalilnya? Apa alasannya kalau Nabi Musa itu Rasul Ulul Azmi? Agar kita tidak berbicara kosong, ya. Baik, Nabi Musa itu diceritakan oleh Allah dalam surah Syura, dalam surah Al-Ahzab, bagaimana salah satu Rasul Ulul Azmi itu sebenarnya ada 6. Ulul Azmi itu ada 6. Yang pertama ada Nabi Adam tentunya. Yang kedua Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Namun Nabi Adam keluar karena Allah yang mengeluarkannya. Apa kata Allah dalam surah Taha? Walam najid lahu azma. Apa artinya walam najid lahu azma? Artinya kami tidak mendapatkan darinya azam. Karena Ulul Azmi disebut dengan Ulul Azmi karena ada azamnya. Nabi Nuh keluar, Nabi Adam keluar darinya, sehingga tertinggal 5 orang, dan salah satunya adalah Nabi Musa. Baik, berarti Nabi Musa itu levelnya tinggi. Yang paling tinggi yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Yang ketiga adalah Nabi Musa. Berarti Nabi Musa itu manusia di dunia yang paling mulia nomor 3. Nah, pertanyaannya, mana yang lebih mulia, Nabi Musa dengan Khidir? Jelas, Pak, ya? Insya Allah jelas, Pak, ya? Nomor 3 mulianya. Setelah Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim, setelah Nabi Ibrahim adalah Nabi Musa. Artinya Nabi Musa itu yang ketiga paling mulia. Makanya Nabi Musa, dikala Nabi berjumpa dengannya di langit, Nabi Musa ini berada di langit nomor berapa? Nomor 7? Salah nih macam. Dan pasti salah. 3? Salah juga. 6? Yang ketujuh adalah Nabi Ibrahim. Yang di atasnya adalah Nabi Muhammad SAW. Bukankah Nabi sampai ke Sidratul Muntaha? Bukankah siapa yang mengawankan Nabi SAW? Jibril, iya atau tidak? Dikala Jibril sampai ke Sidratul Muntaha, Jibril sendiri mengatakan, wahai Muhammad, aku tidak bisa lagi mengawankan dirimu. Makanya disebut dengan Muntaha. Muntaha itu apa artinya? Tak boleh manusia satupun makhluk yang lewat di sana. Intaha itu apa artinya? Berhenti, batas. Satu-satunya yang boleh lewat siapa? Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi yang pertama. Kemudian di langit ke-7 siapa? Nabi Ibrahim. Ke langit ke-6 siapa? Berarti siapa yang paling mulia antara Nabi Musa dengan Khidir? Pasti pertanyaan yang sama. Nabi Musa. Karena dia manusia ketiga yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buktinya apa? Itu lihat susunannya. Nabi Muhammad lebih dari Sidratul Muntaha. Langit ke-7 Nabi Ibrahim. Langit ke-6 Nabi Musa alaihimussalam. Baik, pertanyaannya, tadi telah kita menjelaskan, Nabi Musa hidup atau tidak? Sudah meninggal. Khidir hidup atau tidak? Kalau Nabi Musa saja, kalau seandainya Nabi Musa lebih mulia daripada Khidir dan Nabi Musa meninggal, mana yang lebih mulia antara Nabi dengan Khidir atau Nabi dengan Nabi Musa? Semua jawabannya adalah Rasulullah SAW.
Itulah makna ayat ini. Kalau seandainya engkau wafat, kata Allah Subhanahu wa taala, afa in mitta, kalau engkau wafat wahai Muhammad, apakah mereka akan kekal hidup di dunia? Artinya kalau ada yang kekal hidup di dunia, yang paling pantas itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Yang tak paham angkat tangan. Baik, berarti paham semua ya? Kenapa cerita kita sampai di sini tadi? Ayat kata Islam. Artinya Nabi SAW cerita Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Umar sedang membaca lembaran Taurat, Nabi marah. Apa kata Nabi? Lau kana Musa hayya, kalau seandainya Musa hidup, berarti Nabi Musa meninggal. Kalau, artinya kalau ini, karena kalau itu tidak semuanya dilarang. Ada kalau itu boleh dia katakan, kalau nanti seperti ini maka aku lakukan seperti ini. Ada kalau yang boleh, ada kalau yang tidak boleh. Jadi kalimat lau itu bukan semuanya kalimat yang membuka perbuatan syaitan di dalamnya, tidak. Dan salah satu berandai-andai yang paling bagus adalah berandai-andai melakukan kebaikan. Dan semua kaum muslimin harus berandai-andai melakukan kebaikan. Yang berandai-andai itu adalah dikala kita berbicara tentang takdir kauniyah. Takdir itu ada dua. Yang pertama takdir diniyah, dan yang kedua takdir kauniyah. Apa bedanya? Nanti cari sendiri, karena ini bukan pembahasannya. Kemudian ikhwatul Islam, nah Nabi mengatakan lau kana Musa hayya, kalau Nabi Musa itu masih hidup, ma wasi'ahu illa tibai, maka tidak ada pilihan baginya kecuali datang ke sini, datang bertemu dengan Nabi, dan wajib hukumnya Nabi Musa ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memang demikian keadaannya ikhwatul Islam, karena memang wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Makanya itulah buktinya kalau Nabi Musa hidup di zaman Nabi, maka Nabi Musa akan ikut kepada agama Nabi. Makanya orang yang ikut dan menghargai, menghormati, mengatakan Nabi Musa sebagai Nabi, semua mereka harus ikut kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa itu ikhwatul Islam, bukankah Nabi Isa itu umurnya, walaupun terjadi para ulama berbeda di sana, umur Nabi Musa itu hanya 40 tahun sahaja. 33 tahun sudah dulu habis di dunia, dan kaumnya ingin membunuhnya. Kemudian dikala mereka ingin membunuhnya, Allah angkat ke langit. Kemudian kapan lagi diturunkan? Nanti di akhir zaman diturunkan. Dan dikala diturunkan, berapa lama Nabi Isa tinggal di dunia? 7 tahun. Sehingga 33 tambah 7 jadi 40 tahun. Artinya 40 tahun sahaja Nabi Isa hidup. Kemudian dikala nanti turun, dia turun bersama malaikat Jibril. Jadi Jibril itu sudah lama tidak turun. Ketika Nabi meninggal, maka Jibril tidak lagi turun. Kemudian kapan lagi turun? Nanti dikala membawa Nabi Isa. Kemudian dikala turun, maka Nabi Isa itu rambutnya indah tapi lurus. Karena Nabi Isa rambutnya lurus, Nabi Musa rambutnya keriting, Nabi Muhammad rambutnya di antara rambut Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa? Ikal. Kemudian Nabi Isa ini rambutnya lurus dan seolah-olah masih basah. Kemudian turun bersama malaikat Jibril. Ketika turun, Dajjal masih ada di dunia. Dan yang membunuh Dajjal, siapa yang membunuh Dajjal? Dajjal tidak pernah dibunuh. Dajjal tidak pernah dibunuh. Tapi Dajjal dikala melihat Nabi Isa, langsung meleleh sebagaimana garam dimasukkan ke dalam air. Tidak pernah disentuh oleh Nabi Isa. Dia langsung hilang, melenyap, langsung mampus kalau bahasa kitanya. Jadi dia tidak dibunuh. Melihat Nabi Musa, Nabi Isa, maka dia langsung meleleh di sebuah pintu yang namanya pintu Lut. Kemudian setelah Dajjal ini tewas, mampuslah kalau bahasa kitanya, maka Nabi Isa bersua dengan kaum muslimin. Karena antara Nabi Isa dengan Mahdi itu satu zaman. Kemudian dikala Nabi Isa ingin melakukan salat, maka orang-orang memerintahkan silahkan jadi imam. Nabi Isa tidak mau jadi imam. Yang jadi imam itu adalah kalian dari umat Muhammad SAW. Dan Nabi Isa ikut. Apa maknanya? Berarti dikala Nabi Isa turun di akhir zaman, dia berada di dalam agama Nabi Muhammad SAW. Maka di antara hadis yang disebutkan dikala Nabi Isa turun, apa pekerjaan Nabi Isa? Karena dunia ini selama 7 tahun adil, makmur, sentosa, tidak ada kejahatan satupun. Setelah 7 tahun habis, maka siap-siaplah yang namanya kiamat kubra. Tapi 7 tahun ini adalah zaman yang paling indah. Kemudian ikhwatul Islam, apa tugas Nabi Musa, Nabi Isa dikala turun? Tugasnya apa? Mematahkan salib, membunuh babi. Itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Dikala Nabi Isa turun,
mematahkan salib. Kenapa harus dipatahkan salib? Agar orang-orang tahu salib ini bukan dariku, kata Nabi Isa alaihissalam. Karena salib itu tidak pernah ada, bahkan di zaman Nabi Isa pun tidak ada. Begitu juga babi. Kenapa Nabi Isa membunuh babi? Kenapa harus membunuh babi? Agar orang-orang yang dulu mengatakan yang menghalalkan babi itu adalah Nabi Isa, sekarang Nabi Isa yang membunuhnya. Artinya ada risalah yang luar biasa ditunjukkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, begitulah para nabi dan para rasul ikhwatul Islam. Tidak ada di antara mereka kecuali semuanya berada di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, persamaannya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya sebagaimana tadi yang kita sebutkan. Wa ma ja'alna li basyarin min qablikal khuld. Tidak ada satupun yang namanya manusia yang kekal kami jadikan dalam kehidupan dunia. Wama, kita tahu wama apabila di awal kalimat itu betul-betul nafi. Nafi itu tidak ada satupun, tidak ada pengecualian. Wama ja'alna li basyarin min qablikal khuld afa imita. Coba lihat bahasa Allah. Afa imita, afa humul khalidun. Kalau engkau meninggal, apakah mereka kekal? Seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memberikan bahasa bahwa manusia yang paling mulia itu adalah Muhammad bin Abdullah. Kalau ada yang kekal di dunia, maka engkau yang paling pantas kekal. Karena wafatnya Nabi itu ikhwatul Islam musibah yang melanda dunia. Bukan hanya musibah yang melanda sahabat Nabi. Kita setiap kali bercerita tentang wafatnya Nabi SAW, maka kita akan sedih. Pengorbanan yang luar biasa, perjuangan yang sangat indah yang dilakukan oleh Nabi SAW. Maka pantas Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, Anas bin Malik menyebutkan ikhwatul Islam di dalam sebuah kalimat yang sangat indah, syahidtuhu yauma dakhalal Madinah. Aku termasuk orang yang menyaksikan Nabi datang ke kota Madinah. Anas ketika Nabi datang ke kota Madinah, dia masih kecil, masih budak kecil, umurnya 9 tahun atau 10 tahun. Kemudian di ikhwatul Islam, kana ahsan wala adwa min yaumin dakhala alaina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari yang paling indah yang dirasakan oleh penduduk Madinah adalah hari datangnya Nabi ke sini. Karena penduduk Madinah itu mereka mendatangkan atau mereka mendapatkan hari yang paling indah ada dua. Yang pertama, ketika Nabi masuk ke sini, semuanya berubah. Madinah yang tadinya wabah menjadi daerah yang sehat. Madinah yang airnya kuning karena banyaknya wabah penyakit menjadi bersih, jernih, putih. Madinah yang tidak diminati oleh orang-orang datang ke sini, sekarang semua kita ingin berbondong-bondong datang ke kota Madinah. Sehingga Nabi merubah kota Madinah, betul-betul dirubah. Tentunya karena Allah Subhanahu wa taala. Sehingga penduduk Madinah ada dua hari kebanggaan yang luar biasa. Yang pertama, hari masuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Dan yang kedua, kita sebutkan atau kita rahasiakan lagi? Yang kedua, hari ketika cucu Nabi datang ke sini. Siapa cucu Nabi? Berapa orang cucu Nabi? Berapa orang cucu Nabi? Yang mengatakan 2 salah, yang mengatakan 3 salah, yang mengatakan 4 salah, yang mengatakan 5 salah. Berarti 1 salah lagi. Sudah pasti salah. Cucu Nabi SAW. Masa kita tidak tahu cucu Nabi SAW? Biasanya orang yang lupa cucu Nabi, dia pasti lupa cucunya. Macam mana ini? Ini cucu Nabi SAW. Bukankah cucu Nabi itu adalah Ahlul Bait? Bukankah kita harus tahu tentang Ahlul Bait? Yang mengatakan cinta kepada Ahlul Bait, mana buktinya? Siapa nama cucu Nabi SAW? Hasan, Husain, semua kita tahu. Baik, besok kita sambung. Tadi kata lisan saudara kaum muslimin, besok ingat ya cucu Nabi SAW. Itu perlu dan penting kita harus ketahui. Ikhwatul Islam saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Sampai di sini pembahasan yang bisa kami jelaskan. Yang benar tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan dan karena kejahilan kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat-kalimat yang kurang tepat, bahasa-bahasa yang kasar atau yang tidak pas didengar, kami mohon dimaafkan. Dan kita senantiasa mengingatkan, terutama bagi kita yang ada di kota Madinah. Kota Madinah ini Islam banyak sekali kemuliaannya. Dan salah satu kemuliaannya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah. Dengan hadis ini, Imam Malik berani mengatakan bahwa Madinah lebih mulia daripada Mekah. Iya, ada beberapa sisi yang menunjukkan bagaimana kemuliaan kota Madinah. Walaupun secara umum kota Madinah sebagaimana jumhur para ulama bahwa yang paling mulia itu adalah kota Makkah Al-Mukarramah, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala
dan juga paling dicintai oleh Nabi SAW. Tapi ada beberapa sisi yang menunjukkan kemuliaan kota Madinah yang tidak dimiliki oleh kota mana saja. Bahkan Makkah pun tidak memiliki kemuliaan ini. Makanya Imam Malik mengatakan yang demikian bukan tanpa alasan. Iya, jumhur para ulama mereka mengatakan yang mulia itu adalah Makkah. Tapi ada beberapa sisi kemuliaan kota Madinah. Apa hadisnya? Nabi SAW menyebutkan, Man ja'a masjidi hada lam ya'tihi illa li khairin yata'allamu aw yu'allimu fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Wa man ja'a li ghairi dhalika fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Sesiapapun yang datang ke masjidku ini, dan kita sedang berada di Masjid Nabawi, dan Masjid Nabawi ini seberapa kali pun dilakukan perluasan, maka akan tetap disebut dengan Masjid Nabawi. Karena yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah, salah lagi nih. Yang pertama kali melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Utsman, salah. Umar juga salah. Salah. Cari sendiri. Yang melakukan perluasan untuk Masjid Nabawi adalah Nabi SAW pertama kali. Nabi yang melakukan perluasan. Bisa dipahami? Artinya ikhwatul Islam, seolah-olah itu bahasa dari Nabi. Siapapun yang nanti datang setelah zaman Nabi, mereka ingin melakukan perluasan, silahkan. Karena Nabi yang pertama kali melakukan perluasan. Nah, artinya berapapun dilakukan perluasan untuk Masjid Nabawi, maka itu disebut dengan Masjid Nabawi. Nah, siapapun yang datang ke Masjid Nabawi, sebagaimana hadis Nabi SAW, barang siapa yang datang ke masjidku ini, yang dalam yang luar semuanya disebut dengan Masjid Nabawi. Kemudian di antara salah satu yang dia lakukan, lam yatihi ilal khair, tidaklah membuat dia datang ke sini kecuali karena kebaikan. Karena memang tujuan kita semuanya adalah kebaikan. Salat, berzikir, bermunajat, bermohon, meminta kepada Allah. Kemudian di antara salah satu kebaikan yang paling indah, lam ya'tihi illa li khairin yata'allamuhu aw yu'allimu. Dia ingin belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Dia ingin baca Quran, bukan hanya sekedar membaca, tapi juga mengetahui maknanya, tafsirnya, maksudnya. Itu namanya belajar agama. Kemudian juga ingin mengetahui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya dia ingin belajar agama. Sedikit banyak itu tergantung bagaimana kekuatannya. Namun barang siapa yang duduk di dalam Masjid Nabawi, datang ke Masjid Nabawi, ingin belajar agama, atau dia mengajarkan agama, apa pahalanya? Fahuwa bimanzilatil mujahidi fi sabilillah. Semua mereka yang belajar agama di dalam Masjid Nabawi sama statusnya dengan orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga semua kita terhitung orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Wa man jaa'a li ghairi dzalik fahuwa bimanzilatir rajul yanzuru ila mata'i ghairi. Barang siapa yang datang ke Masjid Nabawi, tidak ada niatnya, tidak ada minatnya untuk belajar agama. Agama itu sumbernya dari sini. Makanya tidak ada para ulama. Iya, para ulama jarang yang berasal dari kota Madinah. Tapi tidak ada para ulama kecuali mereka menjadi alumninya Madinah. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim. Sebutkan semua imam. Kenapa demikian? Tak ada keutamaan yang luar biasa di sana. Sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah. Belajar agama dimanapun mulia. Tapi apabila belajar agama di Masjid Nabawi, mulianya berlipat-lipat ganda. Dan kesempatan ini jangan kita lewatkan begitu saja. Iya, mungkin di sini kita hanya 2 hari, atau 3 hari, atau 4 hari. Tapi kita ingin belajar agama, baca Quran, baca hadis Nabi, ingin mengangkat kejahilan dari diri kita. Itu disebut dengan belajar agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedikit yang kita lakukan, tapi nilainya sama dengan orang yang mujahid fi sabilillah. Dan semoga kita semuanya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampunkan dosa kita, dosa orang tua kita, dosa saudara-saudari kita, keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita, pemimpin kita dan seluruh kaum muslimin. Kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke Mekah Al-Mukarramah, semoga Allah mengabulkan semua doa dan permintaannya. Allah terima amal ibadahnya. Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa damban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, dikembalikan bersama keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu terpanggil menjadi tamunya Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله